Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Moga salat-salat kita awali subuh yang barokah ini dengan selalu kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah. Bisa sama-sama mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka, dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, meneruskan kembali tadabbur Al-Quran berdasarkan urutan turunnya surat di Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kita masih membahas surat urutan ke-46 dari turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Waqi'ah, yang kalau di mushafnya ada di urutan ke-56. Terakhir kemarin kita berhenti di ayat yang ke-12, yaitu tentang balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang lebih dahulu beriman, yaitu fi jannatin na'im, yaitu berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian di pembahasan berikutnya Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala mengumpulkan pembahasan ayat 13 sampai ayat ke-21. Di antara gambaran, sekalipun tidak sampai detail sekali ya, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada penghuni surga ya, supaya apa? Kenapa kemudian ada gambaran, sebagian gambaran dari kenikmatan surga ini mengisyaratkan bahwasannya wal jannatu haqqun, surga itu benar-benar ada. Jadi bukan sesuatu yang dihayalkan ya. Tetapi kalaupun diceritakan seperti ini, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, mata itu tidak pernah untuk melihat kenikmatan yang ada di surga, kalaupun diceritakan juga tidak bisa sesempurna saat nanti melihat dengan sebenar-benarnya. Hati manusia itu pun kalaupun menghayalkannya juga tidak bisa utuh, karena kenikmatan surga itu nggak bisa dibayangkan. Kalau bisa dibayangkan, misal orang masuk surga ternyata dulu di dunia bisa membayangkan ini tok, kayak gitu. Makanya kenikmatan surga itu tidak bisa digambarkan. Kalaupun ada perbandingannya, misalkan dari 100 nikmat, satu nikmat itu didum untuk semua manusia mulai dari awal sampai akhir, itu cuma satu. Sementara kenikmatan surga itu 99 yang lainnya itu. Atau
sulit untuk kemudian kita bisa mengartikan secara detail, tapi tetap kita diantaranya memang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke surga. Baik, monggo kita tilawah dulu ayat 13 sampai ayat ke-21 surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. Ke-20 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian ini yang nanti akan masuk ke surga. Siapa orang-orang yang terdahulu dan siapa yang termasuk orang-orang yang kemudian, ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh Imam Nukatsir rahimahullahu ta'ala bahwasannya segolongan orang-orang yang terdahulu itu adalah umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah, kita ini adalah umat yang terakhir, tapi yang paling dahulu kelak ketika di hari kiamat. Maksudnya yang paling dahulunya itu memang kalau di dunia itu masuk urutan umat yang terakhir, tapi nanti ketika berada di hari kiamat, di akhirat, yang pertama golongan umatnya Nabi Muhammad yang nanti diizinkan untuk masuk surga itu umatnya Nabi Muhammad dulu. Ya, jadi kalau datangnya di dunia memang datang yang terakhir. Tapi kalau nanti urusan di akhirat didahulukan kita ini, jamaah fiqhullah. Kemudian Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala menyampaikan riwayat dari Imam At-Tabrani tentang berapa banyak si umatnya Nabi Muhammad SAW itu yang bakalan masuk surga. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, amma walladhi nafsi biyadi, ingatlah demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, la yub'atsanna minkum yaumal qiyamah mithla al-lailil aswadi zumratun jami'uha yuhituna al-ardha. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya benar-benar akan dibangkitkan dari kalian kelak pada hari kiamat sejumlah orang yang banyaknya seperti malam yang pekat karena semuanya menutupi bumi. Taqulul malaika, kemudian para malaikat kagum, lamma jaa ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aktsaru mimma jaa ma'al anbiya alaihimussalam. Malaikat kemudian merasa kagum melihat umat yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah yang lebih besar daripada apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi jumlah umatnya Nabi Muhammad yang nanti bakalan masuk surga itu lebih banyak daripada nabi-nabi sebelumnya. Karena
juga sama tentang kalau di kitab Tauhid di pembahasan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, Rasulullah pernah ditampakkan ya, segolongan umat. Kemudian fara'aitun nabiyya ma'ahu rahtun, ada nabi itu yang umatnya itu hanya rahtun itu kalau satu kompi itulah. Kemudian wan nabiyyu ma'ahu rajulun wa rajulani, ada juga nabi yang umatnya itu cuma satu nabi, senes ustaz. Nabi umatnya itu hanya cuma satu. Ada nabi juga yang umatnya cuma dua. Kelasnya nabi, umatnya cuma dua. Bahkan wan nabi walaysa ma'ahu ahadun, bahkan ada nabi yang juga tidak memiliki umat sama sekali. Belas tidak ada yang ikut ke nabi. Kemudian Rasulullah SAW juga ditampakkan idrafa'ani sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Kemudian Rasul ditampakkan ada segolongan umat yang cukup banyak dan Rasulullah mengira bahwa itu adalah umatnya. Fakilali, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, hadhihi Musa wa qaumu, ini umat, ini Nabi Musa bersama umatnya. Jadi umatnya Nabi Musa juga cukup banyak. Kemudian ditampakkan lagi segolongan umat yang lebih banyak dari umatnya Nabi Musa. Kemudian dikatakan hadhihi ummatuk, ini Muhammad baru umatmu. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu jauh lebih banyak dibandingkan umatnya Nabi Musa. Kemudian tidak hanya itu, ada keistimewaan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Dan di antara umatmu itu Muhammad ada 70.000 orang yadkhuluna al-jannah, yang mereka bakalan masuk surga bighairi hisab wal azab, yang masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Golongan yang istimewa yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian jamaah fidakumullah, yang masuk surga ini muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, ya, ala sururim maudunatim muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka yang ada di surga ini berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Jadi di antara kenikmatan penghuni surga itu, penduduk surga itu, dipannya itu terbuat dari emas dan permata. Ya. Jadi emas permatanya itu bukan lagi dipakai di jari, di lengan, ganting-ganting, itu di dunia. Kalau di surga godipan. Senang itu. Permata, rupopo permata ya. Nah, permata itu pun juga nanti jadi bagian dari dipan. Jadi apa yang dulu mungkin di dunia wangen-angen kayak gitu, ternyata di surga mek nggo dipan. Tapi itu diantara bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada penghuni surga. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, kemudian mereka dikelilingi oleh wildanum mukhalladun, anak-anak muda yang mereka tidak akan pernah tua, yaitu pelayan-pelayan yang ada di surga, bidadari-bidadara lah bahasanya itu ya, yang usianya itu tidak pernah tua, jadi muda terus. Kalau pelayannya saja muda terus, penghuninya juga sama.
Makanya kan pernah ada mbah-mbah itu ya, datang ke Rasulullah itu di mana tempatnya. Kemudian Rasul itu hanya mengatakan di surga itu tidak ada mbah-mbah itu. Nangis, langsung menyimpulkan berarti kalau nggak di surga, saya di neraka. padahal tidak gitu maksudnya. Akhirnya pulang nangis, ya. Akhirnya dipanggil, Rasulullah panggil lagi, belum selesai. Kenapa kok nangis ya? Kalau tidak di surga berarti kan tempatnya di neraka. Oh, tidak gitu maksudnya. Maksudnya adalah setiap penghuni surga itu nanti usianya dijadikan muda semuanya. Dijadikan usia matang-matangnya manusia antara 30 sampai 40 tahun sudah itu. Jadi nggak balik cilik malin, enggak. Atau kok jangi sok tuwek, enggak. Usianya sudah antara 30 sampai 40 terus selama-lamanya. Gade napa sakniki skincare-skincarean gade. Lur-lururan wis gak pakai lur-lururan, sudah alami semua. Jadi pun usah khawatir yang di belakang mbak balik muda lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang berikutnya, bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Bi akwabin dengan membawa gelas-gelas, wa abarik dan juga carat-carat, wa ka'sin min ma'in dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Jadi diladeni ya, dibawakan gelas-gelas, ada carat-carat yang diambil airnya itu dari air yang mengalir. La yusaddauna anha wa la yunzifun, mereka tidak pusing kepalanya dan juga tidak mabuk ketika meminumnya itu. Nah, minuman apa yang dimaksud di sini yaitu minuman khamr. Khamrnya bukan khamr yang seperti di dunia. Ya, semacam-macam namanya. Orang minum gak sadar gitu, nah, itu homer di dunia makanya haram. Tapi homer yang nanti yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga adalah homer yang tidak memabukkan, hanya merasakan kelezatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Muhammad ayat ke-15, Matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun, di dalam surga itu ada sungai-sungai yang nanti airnya ini disuguhkan kepada penghuni surga. Nah, ini juga balik lagi punusan jenengan hayalkan, lho nang surga no sungai, terus sungainya apa sama dengan sungai yang ada di dunia? Enggak sama sekali. Beda lah. Sungai yang ada di dunia airnya jangankan untuk diminum. Waduh, saya mikir-mikir ya. Tapi nanti di surga itu ada sungai-sungai min ma'in ghairi asin, yang airnya itu tidak berubah rasa dan baunya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada juga sungai-sungai yang airnya ini adalah susu. Yataghayyar ta'muhu lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya ini tidak berubah. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ada juga sungai yang ini adalah sungai khamr ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat ketika diminum. Wa anharum min asalim musaffa, dan ada juga sungai yang ini adalah madu yang sudah musaffa, yang sudah disaring. Lah peliket kabeh ngajanda. Ya, itu sungai-sungai yang ada di surga. Ada yang airnya tawar. Ya, yang kalau minum semuanya itu
ketika minum bukan untuk menghilangkan haus. Karena haus itu sesuatu yang tidak enak. Makanya di surga tidak ada. Makanya ada pintu surga itu namanya Rayyan. Pintu surga buat orang yang berpuasa. Rayyan itu artinya lawan kata dari haus. Apa lawan katanya haus? Ya enggak haus sebenarnya. Ya. Hanya orang kalau sudah minum air dari surga itu bukan untuk menghilangkan haus, tapi untuk merasakan kenikmatan saja. Termasuk juga khamar yang disuguhkan kepada penghuni surga, wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Khamarnya itu sangat lezat untuk diminum. Makanya ya sabar. Seorang muslim ketika di dunia ada aturan yang gak boleh minum khamr di dunia. Kenapa? Kullu khamrin haramun. Setiap khamr itu haram, gak boleh. Tapi nanti baru kemudian tidak ada lagi aturan halal haram di surga. Sudah semuanya halal yang ada di surga itu, termasuk juga khamr. Termasuk juga khamar, cuma memang khamarnya itu berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Kemudian ayat ke-20-nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Dan juga di surga itu ada buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Jadi di antara suguhannya selain minuman itu juga ada yang namanya buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga, yang buah-buahannya ini jamaah fiqhullah diterangkan oleh Imam Katsir rahimahullah taala dalam riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula idza naza'a thamaratan fil jannah. Sesungguhnya seseorang apabila memetik suatu buah di surga, buah apapun di surga dipetik, ya, adat makanaha ukhra, maka dari tempat dipetiknya itu langsung muncul lagi buah yang lainnya. Dari buah-buahannya itu tidak ada habisnya. Misal metik mangga misalkan, tentang jelas mangga yang ada di surga beda dengan mangga yang ada di dunia. Kalau mangga yang ada di dunia jenengan metik, wah gadung masak pohon, wah lawaki yo opo gulone. Nah, di surga sudah nggak ada pikiran kayak gitu. Metik buah mangganya, setelah dipetik kemudian muncul lagi buah yang baru, mangga yang baru, dan tidak ada habisnya. Semakin dimakan, semakin merasakan kenikmatan-kenikmatan. Jadi nggak ada ceritanya orang menikmati suguhan-suguhan yang Allah Ta'ala berikan di surga melenger, itu tidak ada. Melenger itu tidak ada. Semuanya nikmat, makan lagi, dimakan lagi, diminum lagi, semuanya kenikmatannya itu tidak ada habisnya dan tidak ada belengernya. Itu diantara sebagian kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ketika kita membahas tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, semakin kemudian membuat diri kita rindu ingin masuk ke surga, karena itu bagian dari cita-cita seorang muslim, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.